Nusantara adalah negeri kayangan, negeri yang didirikan oleh para dewa dan dewi, tempat para dewa bertahta, menorehkan sejarahnya dengan membangun peradaban yang sungguh luar biasa. Resi Raja Gopalacari, seorang penulis Ramayana, mengatakan dalam kitab Mahabharata, tidak mungkin seekor singa terlahir dari rahim seekor kambing. Maka tidaklah mungkin Nusantara yang besar dan berperadaban tinggi melahirkan bangsa yang kerdil. Karena dari rahim bangsa yang besar akan terlahir bangsa yang besar pula. Dari rangkaian catatan gemilang selama ribuan tahun, terbukti Nusantara menjadi pusat gravitasi peradaban dunia. Bagaimana tidak, situs megalitikum Gunung Padang, Kerajaan Kutai Kertanegara, Kerajaan Salaka Negara, dan Kerajaan Majapahit menjadi bukti bahwa Nusantara kala itu telah memiliki peradaban yang sangat tinggi, menjadikan Nusantara negeri yang sungguh mengagumkan. Dan yang paling mengagumkan, Nusantara adalah negeri kesayangan Tuhan, terbukti dengan diabadikannya dalam kitab suci Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 25, yakni negeri indah yang diapit dua samudra Hindia dan Pasifik, serta dua benua Asia dan Australia, dan memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah ruah. Kemudian surat Al-Fajr ayat 7 dan 8 tentang negeri besar Iram yang kaya raya dengan penduduk makmur dan sejahtera, yang tiang-tiang gedungnya berlapiskan emas. Arcio Santos, seorang ilmuwan Brasil yang telah melakukan riset selama 30 tahun tentang The Lost Atlantic yang dikisahkan Plato, seorang ahli filsuf Yunani, dalam buku Critias Adantamius menceritakan bahwa sekitar 11.150 tahun sebelum Masehi telah ada sebuah negeri besar yang subur makmur, bertara harja, bahkan tiang-tiangnya terbuat dari emas. Santos menyatakan bahwa negeri tersebut adalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib, pada episode kali ini kami ingin mengajak Anda mengamati sejenak detik waktu yang kian berputar, yang alam semesta pun mengklaim akan kembalinya kejayaan Nusantara. Disadari ataupun tidak, kebangkitan Nusantara sedang terjadi. Nusantara telah berada di gerbang kejayaannya kembali, terus bergerak menuju Indonesia emas yang ternyata telah tertulis dalam serat maupun babat sejak ratusan tahun silam oleh para leluhur kita yang sungguh jenius. Di tengah gegap gempita menyambut sekaligus mempersiapkan momen keemasan, sudah selayaknya kita perlu membaca dan merefleksikan kembali apa yang sudah dipertua oleh leluhur kita
yakni dengan memahami serat karya-karya leluhur kita dengan penuh kesadaran dan kearifan, karena mengandung nilai kauruh yang sangat tinggi, sehingga tidak memunculkan sentimen terhadap agama tertentu, kecuali hanya satu, mengungkapkan fakta dan membedah warisan leluhur dari pendekatan spiritual dan historis. Serat-serat itu mengandung ajaran yang sifatnya adiluhung, yang bukan saja indah, namun mengandung ajaran moral yang luhur, bahkan mengandung pesan-pesan yang sifatnya futuristik. Hal itu tertuang dalam serat Jangka Jayabaya, Wangsit Uga Sidiwangi, serat Dharma Gandul, maupun Mahameru, serta pernyataan Ronggo Warsito yang memberikan ramalan sama bahwa di akhir zaman Nusantara akan dipimpin oleh Ratu Adil, seorang bocah Angon, pilihan ilahi yang sudah dipersiapkan oleh leluhur dan akan muncul saat terjadinya huru-hara politik, akan membawa negeri ini pada zaman kemakmuran, keemasan, serta menjadi mercusuar dunia. Sang proklamator Bung Karno pada tahun 1930 pernah mengutip ramalan Jayabaya saat membacakan pledoinya pada persidangan di Lenrot, Bandung, Jawa Barat. Tuan-tuan hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya dan menunggu-nunggu datangnya Ratu Adil? Apakah sebabnya sabdo Prabu Joyoboyo sampai hari ini masih terus menjalakan harapan rakyat? Tak lain karena hati rakyat menangis tak habis-habisnya menunggu-nunggu mengharapkan datangnya pertolongan. Sebagaimana orang yang dalam kegelapan tak henti-hentinya menunggu-nunggu dan berharap-harap kapankah matahari akan terbit. Pledoi Bung Karno ini kemudian dikenal dengan Indonesia Menggugat. Berikut tanda-tanda kebangkitan Nusantara berdasarkan serat atau naskah kuno dan fenomena yang terjadi di sekitar kita saat ini. Yang pertama, dalam serat kuno Mahameru telah dituliskan berdirinya Garuda Wisnu Kencana atau GWK di Pulau Mahadewa akan mengawali tonggak dunia Nusantara telah lahir kembali. Kedua, munculnya pemimpin dari pinggiran Sungai Bengawan Solo, dan saat ini yang menjadi Presiden Indonesia adalah Insinyur Joko Widodo yang lahir dan dilewati Sungai Bengawan Solo. Prediksi ini sesuai dengan yang tertulis dalam serat Sabdo Palon. Kemudian yang ketiga, meletusnya Gunung Merapi setelah lama tak meletus. Saat Gunung Merapi meletus dan laharnya ke arah barat daya, menjadi tanda kebangkitan Nusantara sudah dimulai. Hal ini pula sudah diprediksi dalam kitab kuno serat Sabdo Palon. Kemudian yang keempat, ditegakkannya kembali ajaran budi. Setelah 500 tahun, kembalinya Sabdo Palon sebagai simbol pembawa dari ajaran budi. Yang dimaksud agama budi di sini bukan berarti
agama-agama yang sudah ada di Nusantara ini akan hilang. Tetapi ajaran budi pekerti yang luhur atau akhlakul karimah. Yang kelima, kembali ditegakkannya konsep Bhinneka Tunggal Ika. Selama ini memang sudah dijalankan, tetapi pada praktiknya masih sedikit sekali terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada saja yang menjelek-jelekan agama lain. Anehnya, satu agama saling mengejek. Sedangkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, semua agama, ras, dan semua golongan bisa saling bersatu, berpadu, membangun Nusantara. Yang keenam, nama Nusantara sebagai nama ibu kota yang baru. Ternyata hal ini sudah diramalkan oleh para leluhur kita sejak ratusan tahun silam. Sebuah serat kuno bernama Serat Mahameru yang menceritakan kejadian pemindahan ibu kota negara baru, yaitu Nusantara. Di sana dituliskan akan ada kebangkitan negeri ini, ditandai dengan munculnya pemimpin pinggiran dari Kali Solo. Pemimpin ini akan merebut kembali hak-haknya yang sebelumnya direbut bangsa keturunan Kurawa, dan tempat baru itulah ibu kota Nusantara. Seluruh dunia akan dibuat silau dengan cahaya Nusantara. Kemudian yang ketujuh, candi-candi peninggalan leluhur yang terkubur di tanah mulai ditemukan dan bermunculan. Ramalan Sang Prabu Aji Jayabaya benar adanya. Yang kedelapan, mulai bangkitnya ajaran leluhur Nusantara. Di channel YouTube dan media sosial lainnya banyak bermunculan penayangan makam-makam leluhur, makam-makam tua yang dikeramatkan. Hal tersebut sebagai cermin bahwa adat dan budaya leluhur mulai bangkit kembali sebagai jati diri bangsa yang akan semakin menjadi kokoh dan kesadaran akan leluhurnya semakin tinggi. Yang kesembilan, kembalinya penguasaan saham Freeport sampai 51% yang selama ini dikuasai oleh para bangsa keturunan Kurawa. Kesepuluh, bahasa Indonesia kini telah banyak dijadikan sebagai kurikulum di berbagai universitas di luar negeri. Yang ke-11, hadirnya para musisi tanah air yang mengguncang dunia, dan masih banyak lagi yang menandakan kebangkitan kejayaan Nusantara sudah di depan mata. Benar tidaknya sebuah ramalan tersebut bukanlah hal yang prinsipil, karena hal ini tidak masuk dalam ranah akidah. Namun suka tidak suka, hal ini benar-benar telah terjadi. Mari bersama bangkitkan semangat, kembali ke ajaran leluhur, muliakan nenek moyang yang telah membangun negeri Nusantara yang pernah berjaya. Kini bangkit, menyongsong kembali, berjaya kembali, menjadi mercusuar dunia. Alam pun telah mengirimkan sinyalnya melalui tanda-tanda yang akan kita saksikan nanti dalam titik dan detik yang sudah tercatat di Lauh Mahfuz.
apa yang sudah tersurat dan tersirat di langit pasti menjadi nyata di bumi tercinta Nusantara Sakti. Demikian sinopsis semesta Nusantara. Semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan, dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kami sadar betul akan keterbatasan ilmu pengetahuan serta pemahaman. Bagi sahabat akar rimba yang memiliki pendapat berbeda dan ingin memperbaiki sejarah ini, silakan tuangkan pada kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud ahli sempurna lahir dan batin. Inna dina indallahi sinar Islam. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, engkau seringkali mencari keajaiban di semesta raya ini. Engkau sibuk mencari dan menanti sosok ajaib, agama ajaib, petunjuk ajaib, momen ajaib, dan zaman ajaib. Sementara engkau lupa satu-satunya yang layak untuk dibilang ajaib adalah keberadaan dirimu sendiri. Jika engkau tidak ada hal-hal yang engkau sebut ajaib, semua itu tidak akan ada artinya. Maka kenalilah dirimu yang sungguh-sungguh ajaib itu. Wallahu a'lam bishawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.